Aku melahirkan di hari yang sama dengan pelakor itu, dan suamiku menukar bayi kami. Karena pelakor itu berniat untuk membesarkan anakku dengan kekerasan. Aku tahu rencana mereka, aku pun menukar kembali bayiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Samarinda, Madiun, Tasikmalaya dan Bali, bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kuala Lumpur dan Taiwan. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita lanjut ke ceritanya. Malam itu, hujan turun dengan deras, seolah langit ikut menangis bersamaku. Angin bertiup kencang, menyapu dedaunan dan membuat lampu-lampu jalanan berkelap-kelip tak pasti. Sirine ambulans meraung saat membawaku ke rumah sakit. Perutku mules hebat, air ketubanku sudah pecah. Aku akan melahirkan. Seharusnya ini menjadi malam yang membahagiakan. Malam yang kutunggu-tunggu setelah 9 bulan penuh harap dan doa. Tapi entah mengapa, hatiku terasa nyeri, seperti ada firasat buruk yang tak bisa kujelaskan. Setibanya di rumah sakit, aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Nafasku terengah-engah, tubuhku lemas, keringat dingin membasahi dahiku. Aku menoleh ke pintu, berharap sosok suamiku muncul, menggenggam tanganku, memberikan semangat seperti yang pernah ia janjikan. Tapi tak ada siapa-siapa. Ia tak datang. Beberapa menit kemudian, keheningan malam yang mencekam itu pecah oleh suara gaduh dari lorong. Perawat tergesa-gesa mendorong ranjang pasien lainnya. Aku menoleh dan jantungku seperti diremas. Di atas ranjang itu terbaring seorang wanita yang sangat aku kenal. Bukan sebagai teman. Bukan sebagai saudara, tapi sebagai pelakor, wanita simpanan suamiku. Perempuan yang diam-diam telah mencuri bahagiaku. Dan yang lebih menyakitkan, dia juga sedang akan melahirkan. Aku tercekat. Perutku kembali mulas, namun rasa sakit fisikku kalah dengan perih yang mengoyak batinku. Dan sebelum aku sempat memproses semuanya, kulihat suamiku, pria yang seharusnya berada di sampingku malam ini, datang tergesa-gesa. Tapi langkahnya bukan mengarah ke ruanganku. Ia melewati pintuku begitu saja, dan masuk ke ruangan tempat wanita itu dirawat. Tangisku pecah tanpa suara. Air mata mengalir deras di pipiku yang pucat. Aku menggigit bibirku, menahan isak yang nyaris meledak. Sakit bukan hanya di perutku, tapi di hatiku, di seluruh tubuhku. Aku sendirian. Di saat aku menghadapi momen paling genting dalam hidupku, suamiku memilih berada di sisi wanita lain. Wanita yang merebut tempatku, mencuri kasih sayangnya, dan kini juga akan melahirkan anaknya. Meski begitu, di balik kepedihan itu, aku masih mencoba meyakinkan diriku. Barangkali ini hanya kesalahpahaman. Barangkali ia hanya menemani sebentar. Barangkali ia akan datang padaku setelah ini, memelukku, memintaku bertahan, dan menangis bersamaku melihat anak kami lahir ke dunia. Aku masih percaya. Meski kepercayaan itu semakin goyah seperti dinding yang retak terkena badai, aku tetap berharap. Karena cinta, meski dikhianati, seringkali tetap memilih bertahan. Dan malam itu, di tengah hujan dan tangis yang tak kunjung reda, 2 bayi lahir hampir bersamaan. Satu dari rahim seorang istri yang dikhianati, dan satu dari rahim seorang perempuan yang tak seharusnya ada di dalam cerita kami. Tapi nyatanya, di dunia nyata, kisah yang paling menyakitkan justru sering terjadi dalam diam yang panjang. Setelah perjuangan yang begitu melelahkan, tubuhku akhirnya tak sanggup lagi melawan rasa sakit. Efek bius dan kelelahan karena melahirkan membuat mataku perlahan tertutup.
Dunia terasa kabur, samar, lalu gelap. Tapi sebelum benar-benar tenggelam dalam tidur panjang itu, entah mengapa, aku merasa gelisah, ada perasaan aneh yang menggantung di udara, seperti awan kelabu yang mengintai di balik malam. Aku tak tahu berapa lama aku tertidur. Yang ku tahu, dalam ketidaksadaranku, ada kehidupan yang berjalan diam-diam, mengendap seperti bayangan jahat yang tak terlihat. Di luar ruang bersalinku, di lorong sunyi rumah sakit, rencana keji sedang disusun. Rencana yang bahkan takkan pernah terlintas dalam pikiranku sebagai seorang ibu. Sebuah pengkhianatan yang jauh lebih kejam dari sebelumnya. Suamiku, lelaki yang dulu kupilih untuk hidup bersama hingga akhir hayat, ternyata benar-benar telah berubah menjadi orang asing. Wajah lembut dan perhatian yang dulu ku tahu, kini hanya topeng. Di baliknya, ia menyusun siasat yang mencabik-cabik nurani. Bersama perempuan simpanannya, wanita yang baru saja melahirkan anaknya juga, mereka berdua merancang sesuatu yang tak termaafkan. Anakku, bayi mungilku yang sehat, kuat, dan sempurna, telah lahir beberapa menit lebih awal dari bayi mereka. Bayi pelakor itu, menurut kabar para perawat, lahir dalam kondisi lemah. Nafasnya pendek-pendek, tubuhnya sering kejang, dan tangisannya nyaris tak terdengar. Dokter bahkan menyarankan pengawasan intensif. Tapi tentu saja, bagi mereka, itu bukan kabar duka, itu adalah alasan. Dan di tengah malam itu, ketika dunia terlelap dan para perawat sibuk di ruangan lain, dua orang manusia tanpa hati menyelinap masuk ke ruang bayi. Dengan tipu daya dan koneksi yang entah bagaimana bisa mereka manipulasi, mereka menukar identitas, menukar gelang nama, bahkan mengatur catatan medis. Bayi mereka, yang lemah dan rapuh, ditempatkan di dalam box milikku, lengkap dengan gelang nama bertuliskan namaku. Sementara bayiku yang sehat dan kuat dibawa pergi, diserahkan kepada wanita itu, yang tersenyum puas seolah kemenangan kini berada di tangannya. Aku tak tahu. Aku terlelap dalam tidur yang dipenuhi impian tentang masa depan yang bahagia bersama anakku. Aku tersenyum dalam mimpi, membayangkan kulit mungilnya, tangis kecilnya yang manja, dan bagaimana nanti aku akan memeluknya setiap malam. Aku tak pernah menduga bahwa saat aku bermimpi tentang cinta, kenyataan sedang menyiapkan luka. Mereka pikir aku takkan pernah tahu. Mereka pikir dengan menukar bayi itu di saat aku tak sadarkan diri, semuanya akan berjalan mulus. Mereka pikir aku akan membesarkan bayi itu dengan penuh cinta tanpa curiga, sementara mereka menikmati hidup nyaman dengan anakku yang sesungguhnya. Tapi takdir punya caranya sendiri untuk membalikkan segalanya. Dan kebenaran, seburuk apapun disembunyikan, akan selalu mencari jalannya untuk muncul ke permukaan. Saat itu belum tiba. Tapi hatiku, naluriku sebagai seorang ibu, perlahan mulai merasakan sesuatu yang tidak benar. Awalnya, aku mencoba menepis semuanya. Aku berpikir mungkin aku hanya terlalu lelah, terlalu stres, terlalu banyak menangis. Tapi lama-kelamaan, kecurigaan itu bukan lagi bisikan. Ia menjadi teriakan dalam batinku, jeritan sunyi yang memaksa aku untuk melihat lebih dekat. Bayi ini, anak yang kubesarkan dengan kasih dan air susu, dia berbeda. Bukan hanya dari wajahnya, tapi dari aura yang terasa asing. Aku tahu, kedengarannya gila, tapi seorang ibu tahu. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, hanya bisa dirasakan oleh hati yang melahirkan. Dan lalu aku ingat, malam sebelum aku tertidur karena bius, aku sempat melihat bayiku sekilas. Perawat mengangkatnya agar aku bisa melihat wajah mungilnya, meski hanya beberapa detik. Di paha kanannya, aku sempat melihat tanda lahir kecil berbentuk seperti setengah bulan. Aku tersenyum saat itu. Tanda kecil itu seolah menjadi pengingat bahwa dia adalah bagian dariku. Tapi sekarang,
Tanda itu tak ada. Kulihat dengan teliti, berulang kali. Tak ada bekas, tak ada jejak. Tubuh bayi ini bersih, terlalu bersih. Dan saat itu pula, hatiku runtuh. Aku mulai menyelidiki diam-diam. Kupendam semuanya sendiri, tak kuucap pada siapapun. Tak bisa. Siapa yang akan percaya padaku? Semua orang sudah terlanjur percaya bahwa aku masih trauma, bahwa pikiranku mungkin terguncang. Mereka akan bilang aku berhalusinasi. Tapi aku tahu, aku tidak gila. Aku ibu, dan aku tahu anakku. Tuhan memberiku jalan dalam bentuk yang tak terduga. Seorang suster, Suster Maya, pernah melihatku menangis sendirian malam-malam di lorong rumah sakit. Ia tak banyak bicara, tapi sorot matanya menunjukkan empati yang dalam. Dan malam itu, saat aku tak tahan lagi menanggung beban ini sendiri, aku memohon padanya. Kutangisi semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ada seseorang yang percaya padaku. Dengan bantuan Suster Maya, kami mulai menyelidiki. Perlahan, diam-diam, kami menelusuri catatan kamar bayi. Dan di sana, entah karena kelalaian atau karena Tuhan memang sudah mengatur semuanya, kami menemukan keganjilan. Nama bayi yang tercatat lahir dari rahimku memiliki data medis yang tidak cocok. Berat lahir yang berbeda, catatan kondisi yang tidak sesuai, bahkan waktu kelahiran yang nyaris identik dengan bayi dari ruang bersalin di sebelahku. Tapi bukti paling mencengangkan datang saat kami berhasil mengakses rekaman CCTV malam itu, rekaman yang sempat hilang dan disimpan secara terpisah. Dan di sana, dalam hitam putih layar monitor, kami menyaksikan kebenaran paling keji dalam hidupku. Suamiku, bersama wanita itu, masuk ke ruang bayi, berbicara dengan seseorang yang tampaknya sudah mereka sogok. Lalu, menukar posisi dua bayi mungil yang masih belum mengenal dunia. Tanganku gemetar. Lututku lemas. Dunia runtuh seketika. Aku ingin menjerit, ingin menghancurkan semua yang ada di depanku. Tapi aku tahu, aku harus kuat. Aku tak bisa gegabah. Kebenaran sudah di tanganku. Dan demi darah dagingku yang telah mereka curi, aku bersumpah, aku akan mengembalikannya. Apapun yang terjadi. Malam itu, langit gelap seperti jiwaku. Bulan pun enggan menampakkan diri, seakan tahu bahwa ada luka yang terlalu dalam untuk disinari. Angin malam menusuk kulit, tapi yang paling menyakitkan adalah hawa dingin yang menusuk dari dalam dada. Di tanganku, rekaman CCTV itu bergetar. Bukan karena angin, tapi karena jari-jariku gemetar hebat oleh emosi yang sulit kuungkapkan, marah, hancur, terhina, sekaligus patah hati. Aku sudah menontonnya berkali-kali. Setiap kali melihat wajah suamiku melangkah masuk ke ruang bayi dengan wanita itu di sampingnya, hatiku seperti diremukan berkeping-keping. Kau tega, Reza, bisikku lirih. Air mata kembali jatuh meski rasanya tak ada lagi yang tersisa. Tegas sekali kau, menukar anak kita, darah dagingku. Suster Maya duduk di sampingku, diam, menunduk. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi tatapan matanya penuh empati. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyanya pelan. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Tenggorokanku kering. Tapi akhirnya aku menjawab dengan suara yang serak, berat, dan dingin. Aku akan menukar kembali anakku. Malam ini juga. Aku tak peduli harus menghadapi apa. Aku hanya ingin anakku kembali ke pelukanku. Itu saja. Suster Maya menatapku, wajahnya cemas. Tapi Laras, kalau mereka tahu, mereka bisa balik menyerangmu. Mereka punya kuasa. Mereka bisa memutarbalikkan semuanya. Aku mengangguk. Aku tahu. Justru karena itu aku tak akan memberitahu siapapun. Tidak ada polisi.
Tidak ada pengacara. Tidak ada konfrontasi. Hanya aku dan anakku. Aku akan melakukannya sendiri. Dengan caraku. Pukul 2 dini hari. Rumah sakit sudah sunyi. Lorong-lorong kosong hanya diterangi lampu remang yang temaram. Suara detak jam terdengar jelas, seolah waktu berdetak lebih lambat dari biasanya. Suster Maya membantuku menyelinap ke ruang bayi. Kami tak berbicara, hanya saling bertukar pandang. Ia tahu, ini adalah keputusan hidup dan mati bagiku, sebuah langkah yang tak bisa ditarik kembali. Saat kulihat bayi itu, anakku, berbaring tenang dalam boks kecilnya, hatiku hampir meledak. Dadaku sesak. Aku menahan napas saat mendekat dan memandang wajah mungil itu. Wajah itu, begitu sempurna. Matanya yang tertutup, bibir mungilnya yang sedikit terbuka, napasnya yang lembut. Aku menyentuh pipinya perlahan, dan saat itu, seolah seluruh duniaku kembali utuh. Nak, maafkan Mama yang terlambat menyelamatkanmu. Tapi sekarang Mama di sini, Mama akan melindungimu dengan seluruh hidup Mama. Aku memeluknya, menahan isak yang nyaris pecah. Tubuh kecilnya terasa hangat di dada. Hatiku meledak oleh cinta dan sekaligus kemarahan. Dengan tangan gemetar, aku menukar gelang identitas yang telah kupersiapkan. Semuanya telah kurencanakan dengan detail, dari catatan medis, pakaian, hingga sidik jari kecil yang kubuat ulang bersama Maya. Tak boleh ada celah. Tak boleh ada yang tahu. Saat hendak menaruh bayi pengganti ke dalam boks milikku, aku berhenti sejenak. Bayi itu menangis lirih. Suara lemah, hampir tak terdengar. Aku menatap wajah mungil itu, dan entah mengapa, ada rasa iba yang menyelinap. Kau juga tak minta dilahirkan dalam kebohongan. Ya, nak, bisikku lirih. Tapi dunia sudah memilih peran untuk kami. Dan aku harus memilih anakku. Maka kutaruh bayi itu perlahan ke boksku. Semuanya selesai. Penukaran telah terjadi. Aku berdiri, menggendong anakku erat, dan menatap Suster Maya. Mulai malam ini, aku bukan hanya seorang ibu. Aku adalah pelindung. Aku adalah benteng. Aku akan membesarkan anakku dengan cinta, meski dalam kesunyian, dalam penderitaan, tanpa siapapun di sisiku. Suster Maya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Kau ibu yang kuat, Laras. Kau luar biasa. Aku hanya tersenyum getir. Kaki ini melangkah perlahan keluar dari ruang bayi, membawa anakku kembali ke tempat seharusnya. Tapi di balik langkah itu, aku tahu, dunia takkan pernah sama. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Suamiku telah berubah menjadi musuh. Dunia bisa saja menghancurkanku jika mereka tahu. Tapi satu hal yang pasti, cinta seorang ibu tak akan pernah bisa dikalahkan oleh pengkhianatan sekeji apapun. Waktu terus berjalan, namun luka di hatiku tak pernah sembuh. Bertahun-tahun aku membesarkan anak yang bukan dari rahimku, anak dari wanita yang telah menghancurkan hidupku. Tapi aku mencintainya. Bukan karena dia darah dagingku, tapi karena dia tumbuh di pelukanku. Karena dia menyebutku mama dengan mata penuh harap. Karena setiap tangis dan tawanya menempel di dinding hatiku. Aku menyayanginya dengan cinta yang tak bisa dijelaskan. Namun tak ada hari di mana aku tak memikirkan anakku yang sesungguhnya. Bayi yang pernah kupeluk dalam diam, lalu kutukar kembali ke tempatnya semula. Demi keselamatan, demi rencana panjang untuk mendapatkan keadilan. Anakku, darah dagingku, tumbuh di bawah atap yang penuh kebencian. Bersama seorang wanita berhati dingin dan seorang pria, suamiku sendiri, yang telah menolak mengakuinya karena percaya dia bukan anaknya. Sampai akhirnya,
Tuhan membuka lagi satu persatu tabir penderitaan. Semua bermula dari bisikan seorang tetangga yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah pelakor. Ia datang padaku dengan wajah gelisah. "Bu Laras, maaf, saya nggak tahu harus ngomong ke siapa, tapi saya nggak tega. Saya lihat sendiri, anak kecil itu, yang dipanggil Revan, sering dipukul. Kadang dimaki, kadang dikurung di kamar mandi. Saya dengar dia bukan anak kandung mereka, katanya anak dari perempuan lain." Jantungku seperti diremukan. Tubuhku mendadak dingin. Nama itu, Revan, nama yang kupilih diam-diam saat aku mengandung. Nama yang selalu kusebut dalam doa, walau kupaksa mengubur dalam-dalam. Tolong ulangi namanya." Suaraku nyaris tak terdengar. Asisten rumah tangga di sana sering cerita. "Namanya Revan, Bu." Bocahnya pendiam, matanya kosong. Kadang nangis diam-diam kalau malam. Mereka bilang dia pembawa sial. Hatiku seperti ditikam berulang kali. Aku tak sanggup menahan isak. Air mataku pecah. Dunia runtuh di kakiku. Anak yang kubawa dalam kandungan selama 9 bulan, yang kulahirkan dengan nyawa di ujung tanduk, selama ini hidup dalam siksaan. Bukan hanya fisik, tapi batinnya dipatahkan setiap hari. Dan orang-orang itu, suamiku sendiri, memperlakukannya seperti sampah karena mengira dia bukan darah daging mereka. Tuhan, aku meremas dada. Apa salah anak itu? Apa salahku sebagai ibu? Kenapa harus seperti ini takdirnya? Aku mulai mencari tahu. Diam-diam, aku mengawasi dari kejauhan. Kutemui sekolah tempat dia belajar. Aku tak berani mendekat, hanya menatap dari balik pagar, saat bel berbunyi dan anak-anak keluar dari kelas. Dan di antara kerumunan, aku melihatnya. Anak laki-laki itu berjalan paling belakang, tertunduk. Tasnya kusam, pakaiannya lusuh, wajahnya muram. Tapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang anehnya begitu familiar. Tatapan itu, campuran luka, sunyi, dan keberanian, itu mataku. Itu, tatapan yang dulu kulihat di cermin. Setiap malam saat aku tertinggal sendirian di rumah yang dulu kupanggil rumah tangga. Kupeluk tubuhku sendiri. Lututku lemas. "Revan, nak, Mama di sini," bisikku lirih, meski dia tak akan mendengarnya. Hari-hari berikutnya, aku terus mencari informasi. Dan semua cerita yang kudapat dari orang-orang di sekitarnya. Guru, tetangga, tukang sayur yang biasa lewat, semuanya membuat hatiku semakin hancur. Kadang Revan gak dikasih makan. "Bu, pernah saya lihat dia ngais makanan di tempat sampah belakang rumah. Anaknya sering dipukul pakai ikat pinggang, gara-gara cuma nilai jelek. Orang tuanya bilang dia bukan siapa-siapa. Bukan anak mereka. Katanya anak dari masa lalu yang gak jelas." Aku tak tahan lagi, hatiku membara. Amarah dan duka bertarung di dalam dadaku. Ternyata bukan aku yang gagal jadi ibu. Aku menatap langit malam sambil menggenggam foto kecil Revan yang kudapat dari guru sekolahnya. Tapi kalian yang gagal jadi manusia. Malam itu, aku duduk di kamar, memandangi dua dunia yang saling bersilangan. Di ranjang kecil, anak yang kubesarkan tertidur pulas. Ia bukan anak kandungku, tapi ia tak pernah kekurangan cinta. Di luar sana, anak kandungku, darah dagingku sendiri, terlunta, dipukul, dimaki, disiksa tanpa tahu siapa dirinya. Dan aku terpenjara di antara dua cinta yang sama besarnya. Satu dari rahimku, satu dari hatiku. Tapi satu hal pasti, aku tak bisa lagi diam. Aku tak bisa biarkan Revan tumbuh dalam penderitaan. Bersiaplah, Reza,
Bersiaplah, Meta, karena kali ini, aku akan mengambil semuanya kembali. Aku akan rebut anakku. Aku akan lawan kalian. Dan kalian akan tahu, seperti apa rasanya kehilangan. Pernikahan kami dulu dibangun dari mimpi, atau setidaknya, aku pernah percaya begitu. Kami memulai semuanya dari nol. Usaha kecil di garasi rumah, kerja lembur berdua hingga larut malam, merancang masa depan sambil menahan lapar dan menabung harapan. Setiap rupiah yang terkumpul adalah hasil dari peluh dan cinta. Atau, begitulah yang kubayangkan. Namun perlahan, satu persatu kenyataan menamparku. Semua yang kupikir milik kami, ternyata hanya milikku. Karena dalam hati suamiku, kami tak pernah ada. Hanya dia dan egonya. Setelah pelakor itu masuk ke hidup kami, wajah Reza, suamiku, berubah. Tapi bukan hanya wajah, jiwanya pun ikut berubah. Dingin. Penuh kebencian yang disamarkan dalam senyum tipis dan kata-kata manis yang membuatku nyaris tak menyadari bahwa aku sedang dilucuti, perlahan-lahan, tanpa perlawanan. Sayang, aku urus semua surat perusahaan, ya? Biar kamu gak pusing. Fokus aja di rumah. Ngurus anak. Katanya suatu malam, dengan tangan yang masih membelai rambutku. Aku tersenyum saat itu, tanpa curiga sedikit pun. Iya, aku percaya kamu, jawabku lembut. Kata-kata itu, aku percaya kamu, sekarang terdengar seperti kutukan yang kubisikkan pada diriku sendiri. Bulan demi bulan berlalu. Namaku satu persatu menghilang dari surat kepemilikan, dari akta perusahaan, dari rekening yang dulu kami buka bersama. Aku sempat bertanya, dengan nada bercanda, "Sayang, sekarang aku pemilik apa, ya?" Dan ia hanya tertawa. Tapi tawa itu tidak lagi hangat. Ia menjawab ringan, tapi penuh sindiran. "Kamu itu udah hebat kok jadi ibu rumah tangga. Kamu pikir urus anak, masak, nyuci itu nggak penting? Udahlah, urusan bisnis biar aku aja. Kamu MAH, nggak ngerti." Hatiku mencelos. Ada yang mencubit harga diriku, tapi kupaksa untuk diam. Karena aku masih ingin percaya, masih ingin berpikir positif. Tapi kebenaran terus mendesakku. Dan kebenaran itu pahit, menyakitkan hingga menusuk tulang. Semua karyawan di perusahaan kini hanya patuh padanya. Aku, hanya istri, dalam artian sosial, tanpa suara, tanpa kuasa. Sekali aku coba bertanya dalam rapat, Reza memotongku di depan semua orang. "Laras, kamu ngerti akuntansi? Kamu ngerti pasar modal? Jangan asal komentar deh. Ini bukan dapur." Semua orang terdiam. Beberapa tertawa kecil, mungkin karena tidak enak. Tapi aku duduk di sana, tubuhku beku. Darahku berdesir, bukan karena malu, tapi karena luka itu terlalu dalam. Di rumah pun, nada bicaranya makin berubah. Ia bukan lagi suami yang penuh kasih. Kata-katanya kini seperti pisau tajam, dan aku adalah sasaran empuknya. "Apa sih kerjaan kamu? Nggak ada penghasilan, cuma tahu minta. Kalau bukan karena aku, kamu tuh sekarang masih tinggal di rumah petak. Beruntung aku masih pertahanin kamu. Padahal banyak wanita yang lebih cerdas, lebih cantik, dan tahu diri. Aku hanya bisa berdiri diam, menggigit bibir, menahan air mata yang mendesak. Tapi di dalam dada, badai mengamuk. Kenapa kamu berubah, Reza? Kenapa kamu tega menghancurkan aku? Padahal aku yang bangun semuanya bersamamu, jerit hatiku malam demi malam. Tapi ia tak pernah menjawab. Ia sudah jatuh cinta pada kekuasaan, pada hartaku yang kini ia miliki,
dan pada wanita yang membisikkan racun setiap malam di telinganya. Aku hanya bisa memandang cermin, menatap wajahku sendiri, mata yang mulai kehilangan cahaya, pundak yang merosot, hati yang letih. Namun jauh di dalam sana, ada bara kecil yang belum padam. Aku bukan ibu rumah tangga tak berguna. Aku adalah akar dari semua ini. Dan satu saat, pohon yang kau tumbangkan ini akan tumbuh lagi, jauh lebih tinggi. Tanpa kamu. Hujan turun deras sore itu, seolah langit ikut menangis bersama hatiku. Di ruang tamu rumah baruku yang sederhana, aku duduk membisu, menggenggam secarik surat dengan cap resmi yang terasa seperti cambuk ke wajahku. Gugatan cerai. Tak ada peringatan. Tak ada percakapan. Hanya selembar kertas kaku, dan hati yang hancur berkeping-keping. Beberapa menit kemudian, pintu rumahku terbuka kasar. Reza masuk dengan langkah pongah, mengenakan jas rapi dan senyum sinis. Di belakangnya, Meta, wanita yang merebut segalanya dariku, melangkah anggun, dengan gaya seolah rumah ini miliknya. Ini, suratnya. Udah jelas, kan? Kata Reza dingin, melempar berkas tambahan ke atas meja. Aku tidak menyentuhnya. Aku hanya memandangi mereka, antara marah, getir, dan tak percaya. Reza, kenapa secepat ini? Setelah semua yang kita lalui, kamu tega? Suaraku nyaris tak terdengar, tapi penuh luka. Ia tertawa, tawa yang sama sekali tak mengenal rasa bersalah. Tega? Laras, kamu itu hidup di dunia mana sih? Kita udah selesai sejak lama. Aku cuma kasihan aja dulu, kasih kamu tempat tinggal, kasih kamu makan. Tapi ternyata, kamu makin hari makin nyusahin. Meta ikut tertawa kecil, menggandeng lengannya dan berkata dengan nada merendahkan, "Udahlah, Raas, kamu tuh udah gak menarik. Masih untung Mas Reza sabar sama kamu selama ini. Kamu bilang aku gak berguna? Aku yang bangun usaha itu dari nol. Aku yang di rumah tiap malam berdoa waktu kamu hampir bangkrut. Aku yang jual perhiasan, pakaianku, bantu cari relasi." Iya, Reza memotong sambil mengangkat tangan. Tapi itu dulu, Laras. Sekarang kamu cuma ibu rumah tangga yang kerjanya ngeluh, nangis, dan bikin malu. Aku butuh pasangan yang bisa jadi partner, bukan beban. Aku berdiri perlahan. Tubuhku gemetar, tapi bukan karena takut, karena amarah. Karena dihina di tempat yang kubangun dengan air mata. Karena diremehkan oleh orang yang pernah bersumpah untuk melindungiku seumur hidup. Dan kamu pikir dia bisa gantiin aku? Wanita yang masuk ke rumah orang lain lewat belakang, yang merebut suami orang. Meta melangkah maju, tersenyum angkuh. Toh kamu sendiri yang gak bisa jaga suami. Kalau kamu pintar, gak akan ditinggal. Kata-katanya seperti racun. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Senyum pahit. Jangan terlalu yakin dengan apa yang kamu curi, Meta. Segala yang dia rampas dariku, suatu hari akan hancur bersamanya. Karena sesuatu yang dibangun di atas air mata dan pengkhianatan, takkan pernah bertahan. Reza menatapku tajam. Selesaikan aja semua ini di pengadilan. Aku nggak mau drama. Aku udah siap nikah lagi. Dan aku akan ambil hak asuh anak yang kamu besarkan itu, karena dia bukan anak kamu. Jantungku seketika berhenti berdetak. Nafasku tercekat. Kau berani menyentuh anak itu. Suaraku serak, penuh ancaman yang dingin. Dan aku akan lawanmu. Sampai napas terakhirku. Reza menertawakan ancamanku. Meta menggandengnya keluar rumah, meninggalkan aroma parfum mahal dan sisa penghinaan di udara. Pintu menutup. Dunia terasa runtuh.
Tapi air mataku tak jatuh. Tidak kali ini. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menggenggam surat cerai itu erat-erat, memandang sekeliling. Rumah ini mungkin kecil, tapi kehormatanku lebih besar dari kebohongan mereka. Aku memang ditinggalkan, dihina, diceraikan tanpa belas kasihan. Tapi aku tidak hancur. Aku sedang dibentuk oleh luka, oleh pengkhianatan, oleh kesedihan, menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Dan pada hari mereka menertawakanku, adalah hari yang akan mereka sesali seumur hidup. Aku duduk di ruang tengah rumah kontrakan kecilku, menatap langit-langit yang retak, mendengarkan bunyi tetesan air dari atap bocor. Hati ini pun sama, retak dan bocor, penuh luka yang belum sembuh, tapi kupaksa untuk tetap berdiri. Aku sudah kehilangan segalanya. Rumah, harta, status, cinta, bahkan nama baikku. Tapi satu hal yang selalu kupegang erat, satu-satunya yang membuatku bertahan dari semua badai, adalah anak laki-laki yang kupeluk setiap malam sebelum tidur. Rafa. Bocah mungil yang kutimang sejak bayi, yang menangis di dadaku dan tumbuh dalam pelukanku. Dia bukan darah dagingku, aku tahu. Tapi dia adalah anak yang kucintai dengan tulus, tanpa syarat. Dia adalah nafasku, cahaya di kegelapan hidupku. Tapi sore itu, dunia sekali lagi meremukan hatiku. Suara mobil berhenti di depan pagar kecil rumahku. Aku mengintip dari balik tirai, dan jantungku berdebar keras. Reza dan Meta turun dari mobil dengan langkah congkak. Raut wajah mereka bukan penuh permohonan, melainkan kesombongan. Aku tahu, kedatangan mereka tak pernah membawa damai. Selalu ada luka baru setiap kali mereka muncul. Mereka mengetuk pintu. Aku membukanya perlahan. Astaga! Rumahmu sekarang begini, Laras? Meta mencibir sambil mengedarkan pandangan ke dalam rumah. Kasihan banget. Dulu kamu sombong banget, ya? Aku menahan napas. Rafa muncul dari dalam, memegangi boneka kayu buatannya sendiri. Ia berdiri di sampingku, menggenggam ujung bajuku. "Kenapa kalian kesini?" tanyaku tajam. Suaraku bergetar tapi tegas. Reza memasukkan tangan ke saku celana. Senyumnya tipis, penuh ejekan. "Kita cuma mau, ya, menyampaikan kebenaran. Akhirnya, setelah bertahun-tahun kamu menyimpan anak yang bukan milikmu, kita pikir kamu layak tahu kenyataan." Aku memejamkan mata. Nafasku tertahan. Meta menyambung. Nadanya santai tapi menampar batinku seperti cambuk. "Anak yang kamu rawat, itu anak kami. Kamu cuma jadi pengasuh, Laras. Bukan ibu. Kamu pikir kamu bisa ambil alih hidupku? Hidup kami?" Aku mendekap Rafa yang bingung dan mulai gemetar. Ia menatapku dengan mata polosnya yang penuh pertanyaan. "Mama, maksud mereka apa?" Suaranya lirih, takut, dan membuat hatiku seperti dikoyak. Aku berlutut di hadapannya, menatap matanya yang mulai berkaca-kaca. "Kamu anak mama, dalam cara yang paling berarti. Jangan dengarkan mereka," bisikku, meski suaraku hampir hilang. Reza tertawa dingin. "Kamu itu delusi, Laras. Kamu bukan ibunya. Secara hukum, darah, dan logika, dia anak kami. Dan sekarang, kami datang untuk mengambilnya kembali." Meta menyeringai puas. "Anggap saja ini karma. Kamu sudah menukar bayi kami waktu itu, kan? Sekarang kamu tahu rasanya." Aku berdiri, tubuhku gemetar. Luka yang selama ini kutahan, kini pecah. Kalian menukarnya lebih dulu. Kalian yang mencuri anakku saat aku masih di meja bersalin. Kalian
yang membuatku hidup dalam dusta dan penderitaan selama bertahun-tahun. Tapi mereka hanya tertawa. Seolah penderitaanku adalah hiburan. Seolah air mata dan kehancuranku adalah kemenangan bagi mereka. Rafa berlari memelukku dari belakang, menangis. "Mama, aku nggak mau pergi, aku nggak kenal mereka, aku cuma punya mama." Tangisku pecah. Aku memeluknya erat, seperti ingin melindunginya dari dunia, dari mereka, dari kenyataan pahit yang tak seharusnya dipikul oleh seorang anak sekecil itu. "Tenang, nak, mama di sini, selalu di sini." Reza melangkah mendekat, ingin menarik Rafa dari pelukanku. Tapi aku mundur. Tubuhku seperti singa betina yang siap mencabik siapapun yang menyentuh anaknya. "Sentuh dia, dan aku akan bawa semuanya ke pengadilan. Aku tahu semua kebenaran. Dan kali ini, aku tidak akan diam." Mereka akhirnya mundur, tapi bukan karena takut, melainkan karena puas. Mereka sudah menancapkan duri di hatiku. Mereka datang bukan untuk mengambil, tapi untuk melukai. Untuk memastikan bahwa aku tahu aku tak punya apa-apa. Dan saat mobil mereka pergi, aku terduduk di lantai, memeluk Rafa yang masih menangis. Aku menangis bersamanya. Bukan karena aku kalah, tapi karena dunia terlalu kejam pada seorang ibu yang hanya ingin mencintai. Tapi satu hal mereka lupa. Cinta seorang ibu tidak bisa dirampas. Tidak oleh darah. Tidak oleh hukum. Tidak oleh siapapun. Dan jika mereka pikir luka ini akan membuatku menyerah, maka mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Aku diam. Bukan karena takut. Bukan karena kalah. Tapi karena aku sedang mengumpulkan keberanian, menyusun kekuatan, dan menyimpan amarahku dalam-dalam seperti bara yang siap meledak kapan saja. Setelah kejadian sore itu, saat mereka menertawaiku di hadapan Rafa, saat mereka mencaci maki cinta dan pengorbananku, aku tahu, hanya satu cara untuk melawan. Aku tidak bisa terus berteriak dengan air mata. Tidak bisa terus berharap pada belas kasihan dari orang-orang berhati batu. Aku butuh bukti. Aku butuh kebenaran yang tak bisa mereka bantah. Aku mendatangi klinik diam-diam. Membawa 2 sampel rambut, 1 milik Rafa, dan 1 lagi milik Revan, anak yang sejak awal tampak asing bagiku. Yang tumbuh bersamaku, tapi selalu ada jarak yang tak bisa dijelaskan. 2 bocah tak berdosa yang telah menjadi korban dari kebohongan dan kerakusan orang dewasa. Hari ketika hasil tes keluar adalah hari paling sunyi dalam hidupku. Surat itu kuterima dengan tangan gemetar. Aku duduk lama di bangku taman depan klinik, membiarkan angin membelai pipiku yang basah oleh keringat dan air mata. Kubuka pelan-pelan. Kata-kata medis dan angka-angka itu terasa kabur di mataku. Tapi satu kalimat itu tertangkap jelas, menyayat hingga tulang. Hasil menunjukkan bahwa subjek A, Revan, adalah anak biologis dari Reza dan Meta. Subjek B, Rafa, tidak memiliki hubungan biologis dengan Reza dan Meta, tetapi merupakan anak biologis dari Laras Widyasari. Aku menghela napas. Dunia berputar. Kepalaku pening. Tapi bukan karena terkejut. Karena luka ini bukan baru. Ini hanya pembuktian dari luka yang sudah lama menganga. Malamnya, aku undang mereka ke rumah. Untuk pertama kalinya, aku yang memanggil mereka. Bukan untuk memohon. Bukan untuk meminta belas kasihan. Tapi untuk menghadirkan kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Reza dan Meta datang dengan wajah heran dan nada mencibir. Seperti biasa. Ada urusan apa lagi, Laras? Kalau mau drama, kami bisa pulang sekarang, kata Reza dengan nada malas. Aku menatap mereka tenang. Di meja depan, 2 amplop tertata rapi.
Aku cuma mau kalian duduk dan baca ini. Meta mengangkat satu alis, lalu mengambil amplop pertama. Reza membuka yang kedua. Suasana hening beberapa detik. Sampai akhirnya Reza membanting kertas itu ke meja. "Apa-apaan ini?" bentaknya, wajahnya merah padam. Meta merobek amplopnya, membaca cepat, lalu menatapku dengan mata melotot. Kamu buat ini, ya? Kamu rekayasa?" "Itu hasil resmi dari laboratorium yang kalian tahu kredibilitasnya," jawabku tenang, meski di dalam hatiku berdegup keras. "Anak yang selama ini kalian benci, yang kalian sakiti, yang kalian abaikan, ternyata darah daging kalian sendiri. Dan anak yang kalian banggakan, yang kalian kira warisan sempurna kalian, adalah anakku." Reza terdiam. Nafasnya memburu. Matanya liar. Meta mulai panik, meremas-remas jemarinya sendiri. "Itu nggak mungkin. Aku ingat waktu lahiran, dia di pelukanku duluan," katanya tergagap. Aku menatapnya, tajam. "Karena kalian menukarnya. Kalian yang memulainya, malam itu. Tapi sekarang, semuanya kembali. Aku tidak akan rebut anakku dari kalian, tapi aku ingin kalian tahu, kalian hidup dengan kebohongan yang kalian buat sendiri." Rafa yang dari tadi menguping dari balik dinding, muncul perlahan. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap Reza dan Meta, dua sosok yang dulu menghinanya, mendorongnya, menganggapnya beban. "Jadi, aku anak kalian?" tanyanya pelan. Meta tertegun, tak menjawab. Reza hanya memalingkan muka. Aku melangkah mendekat, berlutut di samping Rafa, memeluknya. "Tapi kamu akan selalu jadi anak mama, karena yang membesarkanmu, yang mencintaimu, bukan mereka, tapi aku." Rafa memelukku balik, erat. Suara tangisnya pecah di bahuku. Dan di saat itu, aku tahu, kebenaran memang tak selalu memulihkan luka. Tapi ia melepaskan beban yang selama ini menindih hati. Reza bangkit, membanting kursi. "Kamu pikir kamu menang, Laras? Kamu pikir ini bikin kamu lebih baik?" Aku menatapnya, penuh luka, tapi juga kekuatan yang tak lagi bisa dikoyak. "Aku tidak ingin menang, Reza. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan kalian akan menanggung akibat dari setiap kebohongan yang kalian tanam." Mereka pergi malam itu tanpa sepatah kata pun lagi. Dan aku berdiri di ambang pintu, memeluk Rafa yang kini menangis bahagia. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu siapa dirinya. Dan siapa yang benar-benar mencintainya. Malam itu, setelah ledakan kebenaran terjadi, dunia di dalam rumahku terasa begitu sunyi, tapi juga berat. Seolah waktu berhenti berdetak dan semua yang tersisa hanyalah detak jantung yang penuh rasa bersalah, luka, dan ketakutan. Dua anak laki-laki berdiri di ruang tamu. Rafa, anak yang kupeluk sejak lahir, yang kubesarkan dengan segenap jiwaku, kini tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan Revan, anak kandungku yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kebencian orang tua yang bukan darah dagingnya, hanya karena sebuah kebohongan yang dulu mereka ciptakan di malam kelam itu. Wajah Revan pucat. Ia berdiri mematung, menggenggam amplop hasil tes DNA yang tadi sempat ia baca dari meja. Matanya tidak berkedip. Bibirnya bergetar. "Jadi, selama ini, aku bukan anak kalian?" Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Meta menunduk. Reza menatap kosong ke lantai. Tak ada jawaban. Tak ada penyangkalan. Mereka tahu semuanya sudah terlalu telanjang untuk ditutupi. Aku melangkah pelan ke arah Revan. Lututku gemetar, hatiku bergetar lebih keras dari sebelumnya. "Revan,"
Nak, aku tidak pernah tahu. Waktu itu, aku hanya ingin kamu hidup dengan baik. Suaraku tercekat. Tapi sebelum aku bisa menjelaskan lebih jauh, Revan mundur satu langkah. Matanya mulai basah. Ia menatapku penuh luka. Kamu tahu bukan aku anakmu, tapi kamu tetap menyembunyikannya. Kamu membiarkanku tinggal dengan mereka, yang menyiksaku, yang memukulku, yang bilang aku bukan siapa-siapa. Air mataku jatuh. Maafkan Mama, Nak. Mama tahu terlalu lama. Tapi Mama takut. Mama takut kehilangan kamu. Mama takut kalau kamu nggak mau menerima Mama. Revan menahan tangis. Napasnya tersengal. Tapi kamu tetap membiarkan aku di sana. Sendiri, disakiti, diperlakukan seperti sampah. Kamu ibu kandungku, tapi kamu bahkan gak datang waktu aku ulang tahun. Aku terisak. Aku ingin menjelaskannya, ingin merobek semua dinding dan menjatuhkan semua tameng yang selama ini kupasang. Tapi tidak ada kata yang cukup untuk membalas luka bertahun-tahun yang dia simpan. Revan, Nak, tolong beri Mama kesempatan. Tapi ia menggeleng pelan. Tangisnya jatuh, tapi tidak menjerit. Luka di matanya terlalu dalam untuk bisa diobati dengan pelukan. Aku nggak bisa tinggal di sini. Aku nggak tahu siapa diriku sekarang. Tapi yang pasti, aku bukan anak siapa-siapa di rumah ini. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan keluar. Reza dan Meta pun terkejut, tapi tak berani memanggilnya. Dan aku hanya bisa berdiri di ambang pintu, memanggilnya dalam hati, memohon dalam diam, berharap kakinya berbalik arah. Tapi tidak. Ia terus berjalan, perlahan, lalu menghilang di tikungan jalan. Membawa serta separuh jiwaku yang telah lama hilang, dan kini benar-benar pergi. Aku menangis di tengah malam. Menangis dalam keheningan yang terasa memekakan telinga. Rafa memelukku dari belakang, erat. Tangannya mungil, tapi kehangatannya menyelamatkanku dari kehancuran total. Mama, aku di sini. Aku nggak akan pergi, bisiknya dengan suara kecil. Aku membalikkan tubuh dan memeluknya erat. Seluruh tubuhku gemetar. Tapi pelukannya, cinta yang lahir dari hati, bukan sekadar darah, itulah yang membuatku masih bisa bernapas. Aku kehilangan satu, tapi aku menyelamatkan yang benar-benar milikku. Dan untuk Revan, aku hanya bisa berharap, suatu hari nanti, ia akan menemukan jalannya kembali. Ke pelukanku. Ke kebenaran yang tak sempat kusampaikan sepenuhnya. Ke rumah yang selalu terbuka untuknya, walau ia membenciku hari ini. Hari itu, aku duduk di ruang tamu rumah kontrakan yang sederhana, dengan Rafa di sampingku. Di luar, hujan turun deras, seolah langit pun turut menangis. Tapi dalam hatiku, ada badai yang lebih besar. Badai yang telah lama berlarut-larut, namun kini akhirnya datang untuk menuntut keadilan. Aku masih ingat betul, bagaimana Revan, anak kandung suamiku yang telah disiksa dan dibiarkan hidup dalam kegelapan, akhirnya memutuskan untuk melawan. Aku, yang selalu mencoba menyelamatkan dirinya dalam diam, tahu bahwa ini adalah saat yang tak bisa ditunda lagi. Dia tidak lagi menjadi anak kecil yang bisa dibohongi. Sekarang, dia adalah pria dewasa yang siap menuntut keadilan atas segala luka yang telah mereka beri. Hari itu, di ruang sidang pengadilan, aku melihat Revan berdiri dengan wajah tegar, meski aku tahu hati dan jiwanya penuh dengan luka. Ia menggugat Meta dan Reza atas perlakuan kejam yang diterimanya selama bertahun-tahun. Luka fisik yang membekas di tubuhnya, serta trauma mental yang membuatnya tak pernah bisa tidur nyenyak, kini menjadi bukti yang tak bisa lagi dibungkam. Reza dan Meta duduk di bangku terdakwa,
Wajah mereka tidak bisa menyembunyikan kegugupan meski mereka mencoba tampil tenang. Suasana di pengadilan terasa mencekam, seolah setiap detik bisa memutuskan hidup mereka selamanya. Saudara Reza, Saudari Meta, kalian pernah menganggap bahwa anak ini adalah milik kalian, tapi kalian tidak pernah memperlakukannya seperti anak sendiri. Kalian telah menyiksa dan merendahkannya, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Semua ini saya buktikan dengan rekam medis dan kesaksian para ahli yang menyatakan adanya tanda-tanda kekerasan yang terjadi berulang kali pada diri Revan sejak dia tinggal bersama kalian. Suara pengacara Revan menggema di ruang sidang, menembus keheningan yang menyesakkan. Semua mata tertuju pada pasangan yang dulu seakan tak terjamah, yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Reza menatap ke depan, mencoba menghindari tatapan tajam yang mengarah kepadanya. "Ini tidak benar," katanya, suaranya gemetar, namun berusaha terdengar tegas. "Kami tidak pernah menyakiti Revan. Semua ini hanya salah paham. Kami hanya mendidiknya dengan cara yang tegas. Tapi Revan sudah tidak bisa diputar-balikan lagi." Cara yang tegas? Suaranya penuh dengan kebencian dan kepedihan. "Kalian pernah memukulku dengan sabuk. Kalian menyiksa aku karena aku tidak sesuai dengan harapan kalian. Kalian bukan orang tua yang aku harapkan. Kalian hanya menghancurkan hidupku." Hati ini terasa seperti diperas, mendengar setiap kata yang keluar dari bibir Revan. "Aku tahu betapa dalam rasa sakit yang dia rasakan. Dia bukan hanya menderita fisik, tetapi jiwanya telah dihancurkan, dibekap dalam ketakutan dan kebencian yang bertahun-tahun dia simpan dalam hati. Dia tak bisa melupakan semua itu, bahkan meski kini dia sudah dewasa." "Anakku," Meta berujar, suaranya penuh penyesalan, tapi juga ketakutan. Kamu harus tahu bahwa semua yang kami lakukan adalah demi kebaikanmu. Kami tidak bermaksud menyakiti kamu." Revan tertawa keras, penuh kepahitan. Kebaikan? Kebaikan itu datang dengan cinta, bukan kekerasan. Wajahnya merah karena amarah yang tak bisa dibendung. "Aku bukan anak yang kalian inginkan, dan kalian memperlakukanku seperti sampah. Kalian pikir aku akan memaafkan semua ini hanya dengan kata-kata? Tidak. Aku ingin kalian membayar atas apa yang kalian lakukan." Aku menundukkan kepala, menahan air mata yang ingin jatuh. Revan memang berhak. Dia berhak atas keadilan yang selama ini ditahannya. Dia berhak menuntut apa yang telah dirampas darinya. Dan aku, sebagai ibu yang telah lama mengasuhnya, akan mendukungnya sepenuhnya. Bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan masa lalu yang menyakitkan. Suasana semakin mencekam ketika pengacara Revan memanggil saksi berikutnya. Seorang psikolog yang telah menangani Revan selama beberapa bulan terakhir. Saksi itu berdiri dan mengonfirmasi bahwa trauma yang dialami Revan sangat dalam dan berakar, akibat dari perlakuan yang diterimanya sejak kecil. Revan mengalami gangguan kecemasan berat, depresi, dan ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain. Semua ini berakar dari pola kekerasan yang dilakukan oleh orang tua angkatnya, yang membuatnya merasa tidak aman dan tidak dihargai. Suasana di ruang sidang semakin sunyi. Setiap kata yang diucapkan saksi bagaikan palu godam yang menghancurkan kebohongan demi kebohongan yang telah mereka ciptakan. Reza dan Meta hanya bisa diam. Hanya bisa menahan rasa malu yang tak terkatakan. Mata mereka berkaca-kaca, tetapi bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan akan akibat dari semua perbuatan mereka. Saat hakim mulai memutuskan, aku bisa merasakan ketegangan di udara. Semua yang telah terjadi, semua yang telah dilalui Revan, sekarang berada di ujung pembalasan. Hakim mengangguk, memberi tanda untuk mengakhiri sesi.
Sidang akan ditunda hingga keputusan akhir diberikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kesaksian. Revan berbalik, menatapku. Wajahnya masih keras, tapi ada secercah kelembutan yang mulai muncul. Terima kasih, Mama, bisiknya pelan, tanpa ada yang lain. Aku mengulurkan tangan, dan dia mengulurkan tangannya untuk memelukku. Saat itu, aku merasa dunia berhenti sejenak. Tak ada lagi kebohongan, tak ada lagi penyesalan. Yang ada hanya dua orang yang saling mencintai. Seorang ibu dan anak yang akhirnya menemukan jalan pulang. Kamu kuat, Nak, kataku dengan suara serak, penuh haru. Kamu sudah melewati semua itu, kamu sudah berani berdiri dan melawan. Dan aku tahu, meski luka-luka itu tak akan pernah sepenuhnya sembuh, Revan kini telah menemukan jalannya sendiri. Dia menuntut balas atas segala ketidakadilan, dan dia tidak lagi menjadi korban dari kebohongan yang dulu ditanamkan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Beberapa hari setelah sidang yang mengungkap kebenaran, dunia kami yang dulu terlihat sempurna, atau setidaknya yang kami tunjukkan kepada dunia, tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Berita itu menyebar cepat seperti api, menyambar rumah tangga yang dahulu kami banggakan, dan menjadikannya bahan konsumsi publik. Semua orang berbicara tentang kami. Semua orang tahu. Dan, di saat yang sama, mereka mencaci maki orang-orang yang selama ini aku sebut keluarga. Televisi, media sosial, koran, semuanya dipenuhi dengan cerita tentang kami. Tentang Reza, suamiku yang dulu kusegani, kini dicap sebagai pria yang kejam, yang telah merusak hidup anak kandungnya sendiri. Tentang Meta, yang selama ini kusebut sebagai sahabat, kini menjadi pusat amarah netizen. Pelakor yang dulu seakan menjadi rahasia yang terkubur, kini terungkap ke seluruh dunia. Semua kebohongan yang selama ini mereka sembunyikan, akhirnya terungkap tanpa ada yang bisa ditutupi lagi. Di layar televisi, cuplikan wawancara dengan pengacara Revan berputar tanpa henti, menyebutkan bahwa Meta dan Reza telah melakukan kekerasan fisik dan mental kepada Revan selama bertahun-tahun. Foto-foto lama Revan dengan tubuh penuh luka, yang sebelumnya tak pernah berani ia tunjukkan, kini menjadi bukti yang kuat. Semua orang tahu. Semua orang melihat betapa kejamnya mereka. Pernikahan yang tampak sempurna, ternyata hanya sebuah topeng, kata seorang reporter dengan nada tajam. Tapi kebenaran akhirnya terungkap, dan tidak ada yang bisa menutupinya lagi. Aku duduk di ruang tamu rumah kontrakan, menatap layar ponsel yang terus-menerus memberi notifikasi dari berbagai media. Beberapa pesan masuk, beberapa di antaranya penuh dengan dukungan, sementara yang lainnya penuh dengan kebencian. Netizen tidak ada yang setengah-setengah. Mereka memberi penilaian tanpa ampun. Semua orang punya opini, dan tak sedikit yang mengecamku. Istrinya yang teraniaya, kini jadi korban kedua, kata salah satu komentar. Tapi ada juga yang lebih pedih. Kamu sudah membiarkan suamimu berbuat begitu banyak kejahatan. Kamu nggak pantas disebut korban. Kritikan itu seperti pisau yang menembus hati, tapi aku tak bisa menangis lagi. Aku tak bisa lagi terhanyut oleh penilaian orang. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu perjuanganku. Aku tahu bagaimana rasanya dihina, direndahkan, dan diperlakukan seperti sampah. Tapi aku sudah lewati semuanya. Rafa duduk di sampingku, matanya masih menatap layar ponsel dengan ketakutan. Mama, kenapa mereka bilang itu semua? Tanyanya, suaranya bergetar, mencerminkan kekhawatirannya. Aku menarik napas panjang dan menyentuh rambutnya dengan lembut. Karena mereka tidak tahu cerita kita. Nak, mereka hanya melihat dari luar. Kita tahu yang sebenarnya. Kita tahu kebenarannya. Namun, meskipun begitu,
Aku tak bisa menutup mata dari kenyataan. Aku tak bisa menghindari kenyataan bahwa seluruh dunia sedang menilai dan menunggu kami untuk jatuh. Mereka ingin melihat bagaimana kami hancur. Mereka ingin tahu bagaimana semua ini berakhir. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari salah satu wartawan yang ingin mewawancarai aku secara langsung. Awalnya, aku ragu. Aku takut mereka hanya akan memutarbalikkan kata-kataku, mengambilnya keluar dari konteks. Tapi aku sadar, ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk menyuarakan kebenaran, kesempatan untuk mengatakan pada dunia bahwa aku bukan hanya korban, tetapi seorang wanita yang berjuang untuk anak-anaknya. Sebuah suara yang selama ini terpendam dalam kesunyian. Laras, apakah Anda merasa terluka setelah segala yang terjadi? Tanya wartawan itu saat wawancara dimulai. Bagaimana Anda menghadapi semua kritikan ini, sementara media juga menyoroti suami dan mantan suami Anda? Aku menatap langsung kamera. Suara napasku terasa berat, tapi aku tahu aku harus berbicara dengan jelas. Saya tidak akan berdiri di sini dan membiarkan orang lain menilai saya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Saya menderita, ya. Saya kehilangan banyak hal. Tapi saya juga mendapat sesuatu yang jauh lebih berharga. Keberanian untuk melawan, untuk memberitahu dunia tentang kebenaran. Aku bisa merasakan mata wartawan itu menyipit, mungkin terkejut. Tapi aku tak peduli lagi. Ini adalah waktuku. Ini adalah saatnya aku berbicara, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Revan, untuk Rafa, dan untuk setiap wanita yang pernah merasa terperangkap dalam kebohongan. Meta dan Reza telah merusak hidup Revan. Mereka telah menghancurkan masa kecilnya. Tetapi saya tidak akan membiarkan mereka merusak masa depannya. Kami tidak pantas untuk dihancurkan hanya karena keputusan mereka. Saya akan melawan, saya akan memperjuangkan keluarga saya, meskipun itu berarti saya harus melawan seluruh dunia. Aku berhenti sejenak, menatap layar di depanku. Rasanya seperti waktu berhenti. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku bisa menentukan bagaimana masa depan kami akan berjalan. Aku tidak akan membiarkan mereka mengendalikan hidupku, tidak akan membiarkan mereka merampas kebahagiaan kami lagi. Jika mereka ingin melihat saya jatuh, mereka akan kecewa, kataku dengan penuh keyakinan. Karena saya berdiri tegak, dan saya akan terus berdiri. Untuk anak-anak saya, untuk kebenaran, dan untuk diri saya sendiri. Saat wawancara selesai, aku merasa lebih ringan, lebih bebas. Aku tahu bahwa apa yang aku katakan tidak akan bisa mengubah pandangan semua orang, tetapi aku juga tahu bahwa setidaknya sekarang, suara kebenaranku telah didengar dunia. Dunia mungkin bisa mencaci maki, tetapi aku tidak akan lagi terdiam. Setiap detik berlalu seakan semakin memperburuk kenyataan yang harus kuhadapi. Aku, yang dulu hidup dalam ilusi, akhirnya terbangun dalam kenyataan pahit yang tak bisa lagi kututup-tutupi. Dalam hati, aku merasa seperti dipermainkan di setiap langkah. Bukan hanya hatiku yang dihancurkan oleh pengkhianatan, tetapi juga seluruh kehidupanku, yang sudah kucurahkan dengan penuh cinta dan kerja keras, kini dihancurkan begitu saja oleh suamiku. Aku ingat saat pertama kali aku duduk bersama pengacara, memegang dokumen-dokumen yang penuh dengan bukti. Satu persatu, kami membongkar transaksi-transaksi gelap yang suamiku lakukan atas harta bendaku. Uang yang kuperoleh dengan susah payah, yang aku investasikan dalam berbagai usaha yang kami bangun bersama, ternyata telah dibelanjakan untuk membiayai kehidupan mewahnya dengan Meta, wanita yang telah merusak segalanya. Ini dia, Laras, kata pengacaraku dengan nada tenang, sambil menunjukkan sebuah laporan transaksi bank. Ini adalah bukti dari beberapa transaksi besar yang dilakukan oleh Reza.
Uang yang seharusnya menjadi bagian dari usaha kalian, telah digunakan untuk membeli rumah, mobil, dan berbagai barang mewah untuk Meta. Semua ini dilakukan diam-diam, tanpa sepengetahuan Anda. Aku memandangi angka-angka di layar laptop, seakan tak percaya dengan apa yang kulihat. Setiap angka, setiap transaksi, semakin mengukuhkan pengkhianatannya. Jadi, ini bukan hanya tentang perasaan yang terluka, kataku dalam hati, gemetar menahan amarah. Ini tentang semua yang telah mereka curi dari hidupku. Dalam hati, aku merasa dunia seakan runtuh. Betapa mudahnya suamiku, yang dulu kukira setia, menghabiskan hasil jerih payahku demi kesenangan pribadi, demi menghidupi hubungan gelapnya dengan pelakor itu. Semua yang kami bangun bersama, yang aku anggap sebagai fondasi keluarga, ternyata hanya dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Namun, aku juga tahu bahwa sekarang aku tak bisa lagi hanya diam. Aku harus melawan. Ini bukan hanya tentang hati yang terluka, tetapi juga tentang hak-hakku yang telah dirampas. Aku harus menunjukkan bahwa aku tak akan tinggal diam. Hari berikutnya, aku memasuki ruang sidang dengan tekad yang menggebu. Di depan hakim, aku membeberkan semua bukti yang telah kami kumpulkan. Bukti transaksi gelap, bukti pengalihan aset yang dilakukan oleh suamiku dengan Meta sebagai penerima utama. Setiap angka, setiap dokumen yang ada, menjadi saksi bisu dari semua kecurangan yang telah dilakukan. Ini adalah bukti pengkhianatan finansial yang dilakukan oleh terdakwa, Reza, kata pengacaraku dengan suara tegas, sambil menunjuk ke arah dokumen yang tertera jelas di layar. Dia menggunakan uang milik klien kami, Laras, untuk kepentingan pribadinya dan pelakor yang telah menghancurkan keluarga ini. Aku merasakan pandangan mata Reza yang penuh kemarahan, namun aku juga tahu bahwa sekarang dia tak bisa lagi melarikan diri. Semua kebenaran telah terbuka. Saya tidak bisa membiarkan Anda terus mempermainkan hidup saya, Reza, kataku, menatapnya dengan tajam. Uang yang Anda habiskan untuk kesenangan pribadi Anda itu adalah milik anak-anak kita. Itu adalah hak saya. Dan Anda akan membayar atas setiap pengkhianatan yang Anda lakukan. Reza tampak terdiam, tak bisa lagi membela diri. Meta, yang duduk di sampingnya, juga tidak berani mengeluarkan suara. Mereka hanya bisa mematung, tak tahu harus berbuat apa. Di depan umum, mereka tidak bisa lagi menutupi kebohongan mereka. Saya tidak pernah menyangka Anda akan melakukan ini, kata Reza, suaranya serak, seperti tercekik oleh penyesalan yang terlambat. Semua yang kita miliki, semuanya karena usaha kita bersama. Aku terkekeh pahit, menahan air mata yang ingin jatuh. Usaha kita bersama, ujarku dengan nada merendah. Apa yang kamu buat dengan uangku selama ini, Reza? Apa yang kamu lakukan untuk keluarga ini? Kamu menghancurkan semua yang telah kita bangun, kamu menghabiskan segalanya untuk pelakormu. Dan kamu pikir saya akan diam? Suasana di ruang sidang semakin panas. Aku bisa merasakan bahwa keputusan sudah semakin dekat, dan aku tahu pengadilan akan memihak pada kebenaran. Aku tidak hanya akan mendapatkan hak asuh anak-anak, tetapi juga hak atas aset yang telah dirampas dariku. Di luar pengadilan, berita tentang pengkhianatan finansial ini menyebar luas, menambah kesengsaraan mereka. Nama Reza dan Meta menjadi bahan perbincangan netizen, dan tak sedikit yang mencaci maki mereka. Begitu mudahnya orang-orang yang dulu dianggap terhormat, kini harus merasakan akibat dari perbuatan mereka. Namun, meskipun dunia di luar sana mulai mencibir mereka, aku tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Aku akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan kembali semua yang menjadi hakku. Dan aku tak akan pernah menyerah. Aku akan berdiri tegak,
meski mereka mencoba menjatuhkanku dengan segala cara. Waktu berjalan begitu cepat, dan setelah semua bukti, setelah semua perjuangan yang tak kenal lelah, akhirnya keputusan itu datang. Suamiku dan Meta dijatuhi hukuman penjara atas berbagai tuduhan serius, penipuan, penggelapan harta bersama, serta kekerasan terhadap anak. Pengadilan memutuskan bahwa mereka harus membayar atas segala perbuatan keji yang mereka lakukan terhadap kami, terhadap anak-anak kami, dan terhadap semua orang yang pernah mereka hianati. Di ruang sidang, aku duduk dengan kepala tegak. Aku bisa merasakan angin perubahan yang membawa rasa lega dalam diriku. Namun, di balik rasa lega itu, ada juga rasa sakit yang terus mengganjal. Mengapa seseorang yang pernah begitu dekat dengan hatiku, yang aku percayai, bisa begitu tega menghancurkan hidupku dan hidup anak-anakku? Dan wanita yang selama ini kusebut teman, ternyata lebih memilih hidup dengan kebohongan dan manipulasi. Reza dan Meta, keduanya dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun, ditambah dengan denda yang cukup besar, kata hakim dengan suara tegas, membacakan keputusan yang sudah lama kutunggu. Tuduhan terhadap mereka mencakup penipuan, penggelapan, serta kekerasan terhadap anak, yang telah menimbulkan kerusakan fisik dan mental yang sangat besar bagi korban. Saat mendengar kalimat itu, aku merasa seakan seluruh beban yang sudah bertahun-tahun menghimpit dadaku akhirnya lepas. Selama ini aku terperangkap dalam ketakutan, dalam perasaan tak berdaya, berpikir bahwa tak ada jalan keluar. Namun sekarang, aku tahu bahwa kebenaran telah menang. Mereka harus membayar atas segala yang telah mereka lakukan. Jadi ini yang kamu dapatkan, Reza, kataku dalam hati, menatap suamiku yang kini terkulai lemas di kursi pengadilan, wajahnya penuh penyesalan. Karma datang lebih cepat dari yang kamu kira. Aku bisa melihat wajah mereka, suamiku yang dulu tampak begitu gagah, kini hanya terlihat lemah dan tak berdaya. Meta, yang dulu selalu menunjukkan sikap arogan dan percaya diri, kini tampak pucat dan takut. Tidak ada lagi rencana jahat mereka untuk menutupi kebohongan, tidak ada lagi permainan yang bisa mereka lakukan. Semua terungkap, dan mereka harus menerima konsekuensinya. Ini semua karena kamu, Laras, teriak Reza dengan suara serak, suaranya penuh kemarahan dan penyesalan. Jika kamu tidak pernah membawa masalah ini ke pengadilan, kita tidak akan berakhir seperti ini. Aku tak bisa menahan senyum pahit. Kamu pikir aku yang menyebabkan semua ini? Jawabku dengan tenang, meski hati rasanya ingin meledak. Tidak, Reza. Kamu yang menyebabkan semuanya dengan memilih untuk mengkhianati aku dan anak-anak kita. Kamu yang memilih jalan ini. Meta, yang berdiri di samping Reza, menundukkan kepalanya, tidak berani menatapku. Ia tampak seperti seorang wanita yang telah kehilangan segala-galanya. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, Laras, katanya dengan suara lirih, namun penuh dengan kebencian. Kamu telah menghancurkan semuanya. Kami hanya ingin hidup bahagia. Aku menatapnya dengan tajam, seolah ingin menembus hatinya. Bahagia? Jawabku dengan dingin. Kalian berdua sudah menghancurkan hidup kami, menghancurkan masa depan anak-anak kami. Apa yang kalian lakukan itu bukan kebahagiaan, itu kehancuran. Dengan penuh kesabaran, aku berdiri dan berjalan keluar dari ruang sidang, meninggalkan mereka yang terbelenggu dalam penyesalan mereka sendiri. Dalam perjalanan pulang, aku merasakan ketenangan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Ini adalah akhir dari perjuanganku, namun juga awal dari sebuah kehidupan baru yang lebih baik untuk anak-anak dan diriku. Namun, meskipun mereka akan menjalani hukuman mereka di penjara, aku tahu bahwa keadilan sejati bukan hanya tentang mereka yang dipenjara. Keadilan sejati adalah ketika aku bisa terus berdiri tegar, tanpa beban yang menghimpit.
Keputusan ini memberi kami kebebasan yang sudah lama kami impikan. Dan aku tahu bahwa akhirnya anak-anak dan aku bisa memulai lembaran baru yang penuh harapan. Karma memang datang lebih cepat dari yang mereka kira. Tetapi bagi kami, itulah yang kami butuhkan untuk membebaskan diri dari belenggu kebohongan dan pengkhianatan yang selama ini menyelubungi hidup kami. Mereka mungkin akan menjalani hidup mereka di balik jeruji besi, namun aku dan anak-anakku akan terus melangkah maju, bebas, dan tak terhentikan. Aku berdiri di ambang pintu, menatap dunia yang kini terasa berbeda. Dunia yang dulu kuanggap begitu kejam dan penuh pengkhianatan, kini tampak seperti ruang yang penuh harapan dan kemungkinan. Setiap langkahku terasa lebih ringan, meskipun beban yang dulu menggerogoti hatiku masih menyisakan bekas luka. Namun aku tahu satu hal, aku telah bangkit. Anakku yang selama ini aku lindungi, kini tumbuh menjadi sosok yang kuat dan penuh kasih. Dia, yang dulu adalah anak yang terlahir dari penderitaan, kini menjadi alasan hidupku. Matanya yang penuh dengan keteguhan dan keberanian adalah cermin dari semua yang kami lalui bersama. Tidak ada lagi rasa takut atau ragu dalam dirinya. Kami sudah melewati cukup banyak, dan setiap luka yang tergores kini menjadi bagian dari perjalanan yang mengajarkanku arti ketahanan. "Ibu, kita akan baik-baik saja," kata anakku dengan suara lembut, tapi penuh keyakinan. Aku menatapnya dengan mata yang hampir penuh air mata. Dia, yang dulu hanya seorang anak kecil yang tak tahu apa-apa tentang dunia yang begitu rumit, kini telah tumbuh menjadi seorang remaja yang mengerti betul tentang arti perjuangan dan pengorbanan. Aku memeluknya erat, merasakan hangat tubuhnya yang memberikan kekuatan. "Iya, sayang, kita akan baik-baik saja," jawabku, suaraku bergetar. "Kamu adalah semua yang kumiliki. Bersama kamu, aku tidak takut menghadapi apapun lagi." Kami memulai hidup baru dari awal, meskipun tanpa harta atau nama baik yang dulu kami miliki. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi rumah besar atau mobil mewah yang dulu kami nikmati. Tapi yang kami punya kini adalah kebebasan. Kebebasan dari belenggu kebohongan, kebebasan untuk hidup dengan kebenaran yang telah kami perjuangkan. Hari demi hari, aku mulai merangkai kembali hidupku. Aku mulai bekerja keras, membangun kembali karir yang sempat aku tinggalkan demi keluarga. Setiap pagi aku bangun dengan semangat baru, melihat anakku yang kini bersekolah dengan penuh semangat, menggapai impian yang dulu tidak pernah terbayangkan. Dia sudah menjadi anak yang mandiri, penuh rasa percaya diri, dan yang paling penting, dia selalu ada di sampingku, melindungiku seperti yang selalu kuinginkan. Kami menjalani hari-hari dengan kesederhanaan, tapi dengan kebahagiaan yang tulus. Aku tidak lagi merasa kesepian, karena aku tahu bahwa aku tidak sendiri. Anak-anak dan aku, kami adalah satu, kami adalah keluarga yang terbentuk dari luka yang telah sembuh. Kami saling melengkapi, saling menguatkan, dan bersama-sama kami menata masa depan dengan penuh harapan. "Ibu, lihat, aku mendapat nilai terbaik di kelas," teriak anakku dengan wajah penuh kebahagiaan, sambil menunjukkan kertas ujian yang bertuliskan nilai sempurna. Aku tersenyum, rasa bangga mengalir dalam dadaku. "Aku sangat bangga padamu, Nak. Kamu sudah dewasa, dan aku tahu kamu akan mencapai segala impianmu." Kami berdua, dalam diam, merenung tentang perjalanan panjang yang telah kami tempuh. Dari kedalaman kegelapan, kami menemukan cahaya. Dari perasaan yang hancur, kami menemukan kekuatan yang tak pernah kami ketahui sebelumnya. Anakku adalah segalanya. Dia adalah simbol kebangkitanku. Dan aku akan selalu menjadi ibu yang melindunginya, melawan segala cobaan hidup demi kebahagiaannya. Kami tidak butuh banyak hal, kami hanya butuh satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk membuat kami terus melangkah, terus berjuang. Kini, dengan luka yang sudah sembuh,
Kami membangun masa depan yang lebih baik. Masa depan yang tidak hanya berdasarkan materi atau kekayaan, tetapi berdasarkan cinta, kesetiaan, dan tekad untuk menjadi lebih baik, untuk tidak pernah lagi jatuh dalam pengkhianatan yang sama. Ibu, aku akan selalu ada untukmu, kata anakku dengan penuh keyakinan. Matanya yang menatapku penuh cinta menguatkan hati yang dulu hampir rapuh. Aku menatapnya, tersenyum dengan mata yang penuh air mata. Dan aku akan selalu ada untukmu, Nak. Kita akan menghadapi dunia ini bersama, dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Bersama, kami berjalan menuju hari-hari yang lebih cerah. Kami tak lagi menginginkan hal-hal yang pernah kami miliki dulu. Kami hanya ingin satu hal, hidup dalam kebenaran dan kebahagiaan, bersama sebagai ibu dan anak, melawan semua rintangan dengan cinta yang tak tergoyahkan. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari itu. Sejak kami berdua, aku dan anakku, membangun hidup kami kembali. Hari-hari kami kini dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan yang seolah menebus segala kepedihan yang pernah kami rasakan. Anak-anakku tumbuh menjadi individu yang kuat, penuh harapan, sementara aku menemukan kembali siapa diriku. Semua luka, meski masih ada bekasnya, akhirnya menyembuh. Namun, seperti yang sering terjadi pada kisah-kisah lama, masa lalu selalu punya cara untuk menghantui kita, meski kita sudah berusaha meninggalkannya jauh di belakang. Suatu hari, teleponku berdering. Nama yang tertera di layar membuat hatiku terhenti sejenak. Sebuah panggilan dari nomor yang tak kukenal. Namun suara di ujung sana sudah cukup untuk mengingatkanku pada masa lalu yang tak ingin kubuka lagi. Laras, suara yang familiar, namun serak dan penuh penyesalan. Ini aku, Reza, dan Meta di sini. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu bahwa suara itu tidak akan pernah hilang dari memoriku. Suami yang dulu kucintai, dan wanita yang telah merusak segalanya. Mereka berdua kini terkurung dalam penjara, menjalani hukuman mereka atas semua yang telah mereka lakukan. Tapi ternyata, mereka merasa perlu menghubungiku lagi, meminta sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan dariku lagi. Kami ingin minta maaf, lanjut Reza, suaranya penuh penyesalan yang dipaksakan. Kami tahu kami telah menghancurkan hidupmu, dan kami berharap kamu bisa memaafkan kami. Kami juga butuh bantuanmu, Laras. Aku terdiam sejenak, merasakan amarah yang mulai bangkit dalam dadaku. Bagaimana mungkin mereka yang telah membuat hidupku menjadi neraka, yang telah menyiksa anak-anakku, kini berani datang meminta maaf? Seperti ada tumpukan kebohongan dan manipulasi yang terpendam dalam kata-kata itu, semuanya hanya demi mendapatkan sesuatu dariku. Memaafkan kalian? Aku akhirnya berbicara, suara yang keluar dari mulutku begitu dingin dan tajam. Kalian telah menukar cinta dengan kebencian, dan inilah hasilnya. Apa yang kalian lakukan pada kami, pada anak-anakku, itu takkan pernah bisa aku lupakan. Apa yang kalian ingin, hanya untuk mengubah karma yang kalian terima. Tapi itu bukan urusan aku. Ada hening sejenak di ujung telepon. Aku tahu mereka terkejut dengan jawabanku. Mereka mungkin berharap aku akan lembek, menurunkan pertahananku, atau setidaknya memberi mereka sedikit kesempatan. Tapi mereka salah. Aku bukan lagi wanita yang dulu, wanita yang bisa dipermainkan dengan kata-kata manis atau janji kosong. Laras, aku tahu kami telah salah, tapi tolong, ini adalah kesempatan terakhir kami. Suara Meta terdengar penuh desakan, ada ketakutan yang jelas terasa. Kami benar-benar menyesal. Aku menatap jendela yang terbuka, melihat matahari terbenam di horizon. Semua kenangan itu datang begitu cepat. Kenangan tentang pengkhianatan, tentang masa lalu yang penuh dengan air mata dan penderitaan. Namun, kini semua itu terasa jauh.
seolah aku sudah berjalan begitu jauh dari tempat itu. Dan aku tahu, aku tak akan pernah kembali. Kalian telah memilih jalan kalian. Aku menjawab, suaraku tegas, tidak ada sedikit pun keraguan. Dan aku juga telah memilih jalan hidupku. Kalian akan selalu menjadi bagian dari masa lalu yang kelam dalam hidupku. Maaf, tapi aku tak bisa membantu kalian. Aku bisa merasakan ketegangan di ujung sana. Reza dan Meta mungkin berharap ada sedikit kebaikan, sedikit belas kasihan yang akan aku berikan. Namun, aku sudah cukup. Aku sudah cukup kuat untuk mengakhiri bab itu. Aku tidak bisa lagi memberikan mereka ruang dalam hidupku, apalagi dalam hatiku. Dengan napas yang semakin dalam, aku berkata dengan suara yang lebih rendah namun tetap penuh dengan ketegasan. Terima kasih, tapi sekarang aku tidak lagi peduli. Jangan hubungi aku lagi. Aku menutup telepon itu dengan perlahan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Bebas dari rasa sakit yang pernah mereka tanamkan, bebas dari kebohongan yang mereka ciptakan, dan bebas dari masa lalu yang selalu berusaha mengikatku. Aku merasa seolah beban berat yang selama ini menghempit dada akhirnya hilang. Tidak ada lagi yang bisa mereka ambil dari hidupku, tidak ada lagi yang bisa mereka ambil dari anak-anakku. Kami telah menemukan jalan kami, dan kami akan terus berjalan tanpa henti. Aku menatap langit, merasakan angin yang sejuk menyapu wajahku. Ini adalah hidup baru, hidup yang tidak terikat pada masa lalu, hidup yang penuh dengan harapan dan kebebasan. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku benar-benar milikku lagi. Hari itu tiba dengan begitu cepat. Saat aku menerima surat cerai itu, rasanya seperti seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Aku membuka surat tersebut dengan tangan yang gemetar, tapi ada sebuah perasaan yang lebih kuat dari sekadar rasa sakit, rasa jijik yang mengalir dalam darahku. Ini bukan hanya tentang perpisahan, ini adalah penghinaan yang paling dalam. Ini adalah pengkhianatan yang lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Suamiku, yang dulu kucintai dengan seluruh hatiku, mengirimkan surat cerai ini tanpa ada sedikit pun rasa belas kasihan. Semua yang kami bangun, semua impian yang kami bagi, kini diperlakukan seperti barang yang bisa dibuang begitu saja. Tidak ada pembicaraan, tidak ada pertimbangan, hanya sebuah keputusan sepihak yang seolah menjadi akhir dari segalanya. Aku tahu bahwa hubungan kami sudah penuh dengan kebohongan dan luka, namun aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melakukan ini dengan begitu mudah. Selama bertahun-tahun, aku memberikan segalanya, cinta, perhatian, bahkan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Aku meninggalkan mimpiku sendiri demi dia, dan demi keluarga yang kami impikan. Namun semua itu sia-sia. Ternyata dia tidak pernah benar-benar peduli. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri, pada pelakor yang selama ini diam-diam dia lindungi, pada kehidupan mewah yang mereka jalani bersama. Pada hari yang telah ditentukan, aku datang ke pengadilan. Aku memasuki ruang sidang dengan kepala tegak, meskipun hatiku rasanya hampir pecah. Di sana, di hadapanku, ada Reza, suamiku yang dulu. Dia duduk dengan pelakor di sampingnya, tampak sangat percaya diri, seolah dia telah memenangkan semuanya. Mereka berdua tersenyum penuh kemenangan, seolah mereka telah mendapatkan hidup yang mereka inginkan. Mereka tidak melihatku, aku hanyalah sebuah kenangan buruk yang harus disingkirkan. Laras, kata Reza, suaranya datar dan tanpa emosi, ketika pengacara kami mengajukan pembicaraan mengenai perceraian ini. Aku tidak lagi melihat adanya cinta dalam pernikahan kita. Kamu tidak menarik lagi. Kamu terlalu banyak membawa beban. Aku tidak bisa terus hidup denganmu. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam wajahku. Kamu tidak bisa terus hidup denganku. Aku mengulang kata-katanya,
Suaraku bergetar namun aku berusaha tetap tenang. Lalu, apa yang akan kamu lakukan dengan anak-anak kita? Apakah kamu akan membiarkan mereka tumbuh dengan kebohongan? Apa kamu pikir kebahagiaanmu itu datang dengan mengorbankan mereka? Reza hanya menatapku, matanya penuh kebencian. Kebahagiaan? Kamu tidak mengerti apa itu kebahagiaan. Aku sudah memutuskan untuk hidup dengan Meta. Kami sudah menantikan kehidupan baru, dan kamu hanya menghalangi kami. Aku bisa merasakan darahku mendidih. Betapa egoisnya dia. Betapa dia hanya peduli pada dirinya sendiri dan pelakor itu, sementara anak-anak kami terlupakan begitu saja. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi rasa tanggung jawab. Hanya sebuah kebebasan yang dia cari, kebebasan yang dia dapatkan dengan cara yang begitu kejam. Aku sudah cukup. Aku berkata dengan suara yang penuh kebencian dan perasaan yang sakit. Aku tidak akan berjuang lagi untuk sesuatu yang tidak pernah ada. Kamu sudah membuat keputusan, dan aku sudah menerima kenyataan ini. Aku menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh, tapi aku tahu aku tidak boleh menangis di hadapan mereka. Tidak ada lagi tempat untuk kelemahan dalam hidupku. Semua yang terjadi adalah hasil dari pilihan mereka sendiri, dan aku tidak akan lagi menjadi korban dari pengkhianatan ini. Ketika hakim mengumumkan perceraian, aku hanya bisa menatap Reza dan Meta dengan mata yang penuh amarah dan kecewa. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa aku ucapkan. Perceraian ini adalah pengakhiran dari sebuah kisah yang tidak pernah aku inginkan. Tapi, pada saat yang sama, itu juga adalah awal dari hidup baru yang lebih baik untukku dan anak-anakku. Mereka mungkin merasa mereka menang, tapi aku tahu satu hal yang pasti. Aku tidak akan lagi tergantung pada mereka. Aku akan bangkit dari kehancuran ini dan membuktikan bahwa aku bisa lebih kuat tanpa mereka. Aku keluar dari ruang sidang dengan langkah yang lebih pasti. Aku tahu jalan yang kuambil tidak akan mudah, tetapi aku tidak takut. Aku akan menjalani hidup ini dengan penuh kebanggaan, meskipun dengan luka yang masih menganga. Namun, aku sudah siap untuk menutup bab ini dan membuka halaman baru. Halaman yang hanya akan diisi dengan kebenaran, dengan kebahagiaan, dan dengan kebebasan. Aku berdiri di ambang pintu, menatap dunia yang kini terasa penuh dengan kemungkinan. Segalanya tampak berbeda, lebih cerah, lebih jernih, meskipun aku tahu jalan yang akan kulalui tidak akan mudah. Aku sudah melewati begitu banyak rintangan. Aku sudah melihat kebohongan dan pengkhianatan yang mengguncang hati, tetapi aku juga belajar bahwa kekuatan sejati datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita bangkit setelah terjatuh. Hari-hari ini, aku dan anakku menjalani hidup yang sederhana, namun penuh makna. Tidak ada lagi rumah besar yang dulu kami tempati, tidak ada lagi kemewahan yang mengelilingi kami. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih berharga daripada itu semua. Kebahagiaan yang lahir dari kebenaran dan kebersamaan. Setiap pagi kami bangun dengan semangat baru, dan setiap malam kami tidur dengan rasa damai yang tulus, jauh dari kebohongan dan manipulasi yang pernah kami terima. "Ibu, aku bangga padamu," kata anakku suatu sore, saat kami duduk bersama di taman, menikmati senja yang indah. Matanya yang penuh cinta menatapku, seolah ingin mengatakan bahwa kami sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Aku tersenyum, meski masih ada rasa sakit yang tersisa. Dan aku juga bangga padamu, Nak. Kamu adalah alasan aku bertahan. Bersamamu, aku merasa tidak ada yang tidak mungkin. Kami sudah memulai hidup baru, meskipun tidak dengan semua kemewahan yang dulu ada. Kami hanya memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup. Tidak ada lagi suami yang mengkhianati, tidak ada lagi pelakor yang menghancurkan kebahagiaan kami. Kami hanya punya satu tujuan, untuk hidup dengan jujur,
untuk membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari materi, tetapi dari kedamaian batin dan cinta yang tulus. Dan pada suatu pagi yang cerah, aku menerima sebuah telepon yang sangat tidak aku harapkan. Suaranya di ujung telepon itu membuat hatiku kembali berdegup kencang. Reza, mantan suamiku, dengan suara penuh penyesalan. "Laras," katanya, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Kami ingin minta maaf. Kami tahu kami salah, dan kami ingin memperbaiki semuanya." Aku terdiam sejenak, perasaan yang campur aduk. Seperti sebuah kenangan pahit yang datang kembali menghantui. Namun, aku sudah jauh lebih kuat sekarang. Aku sudah terbebas dari semua itu. Tidak ada lagi ruang untuk mereka di hidupku. "Kamu ingin memperbaiki semuanya?" Aku bertanya dengan suara yang tenang, meskipun ada rasa sakit yang tetap tersisa. "Setelah semua yang kalian lakukan, sekarang kalian ingin memperbaiki semuanya." "Kami menyesal, Laras. Kami tahu kami membuat keputusan yang salah. Kami ingin kamu memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita." Jawabnya, suaranya terdengar penuh keputusasaan. Aku menghela napas panjang, merasakan beban yang masih terasa di pundakku. Tapi aku sudah jauh berbeda. Aku sudah menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. "Reza," aku mulai dengan suara yang tegas, "kalian telah memilih jalan kalian sendiri. Kamu dan Meta telah menukar cinta dengan kebencian, dan itulah yang sekarang menjadi hasilnya." Aku tidak merasa marah. Tidak lagi. Yang aku rasakan hanya kelegaan. Kelegaan bahwa aku telah melepaskan semua beban itu. Aku tidak akan kembali ke masa lalu. Aku sudah memilih hidupku, dan aku tidak membutuhkan kalian lagi untuk itu. Setelah beberapa detik hening, aku menambahkan, "Aku harap kalian menemukan jalan kalian sendiri, tapi aku tidak akan menjadi bagian dari kebohongan itu lagi." Dan dengan itu, aku menutup telepon itu. Tanpa ada rasa penyesalan, tanpa ada kesedihan. Aku merasa bebas. Bebas dari segala yang pernah menahan langkahku, bebas dari orang-orang yang pernah mengikatku dalam ikatan palsu. Aku sudah berdiri di atas kakiku sendiri, membangun hidup yang baru. Anakku menatapku, matanya yang penuh cinta dan kebanggaan berkata lebih banyak daripada kata-kata yang bisa keluar dari bibirnya. Aku mengangguk pelan dan tersenyum, menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kedamaian yang kini kami miliki bersama. "Kita sudah melewati semuanya, Nak," kataku, "dan sekarang kita akan membangun masa depan yang lebih baik. Bersama." Kami berjalan menuju hari-hari yang baru, meninggalkan masa lalu yang penuh luka di belakang kami. Kami tahu bahwa masa depan tidak bisa diprediksi, tapi dengan cinta dan kebersamaan, kami siap menghadapi apapun yang datang. Kami bebas, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa kami beri pada diri kami sendiri. Kini, aku hidup tenang bersama anakku di sebuah rumah kecil yang sederhana, namun penuh dengan cinta yang tak terukur. Setiap sudut rumah ini terasa hangat, tidak karena kemewahan, tetapi karena kehadiran satu sama lain. Kami mungkin tidak memiliki banyak, tapi kami memiliki segala sesuatu yang benar-benar penting: kedamaian. Setiap pagi kami bangun dengan senyum, menikmati kehidupan yang penuh dengan harapan baru, jauh dari kebohongan dan pengkhianatan yang pernah menghancurkan kami. Anakku, yang kini sudah tumbuh dewasa dan menjadi sosok yang kuat, seringkali memandang rumah ini dengan tatapan penuh rasa syukur. Dia tahu, meskipun kami tidak punya kekayaan materi, kami memiliki kekayaan jiwa yang tak ternilai harganya. Bersama, kami sudah cukup untuk melewati segala hal. Kami punya satu sama lain, dan itu adalah segala yang kami butuhkan. Di sisi lain, di balik jeruji penjara, mereka, Reza dan pelakor itu, meringkuk dalam penyesalan yang tak terucapkan.
Tak ada lagi senyum penuh kemenangan di wajah mereka. Mereka yang dulu hidup dalam kebohongan, dalam kesenangan semu, kini harus menerima kenyataan pahit yang datang begitu cepat. Karma datang dengan cara yang tak terduga, dan itu selalu punya cara untuk menghantam tanpa ampun. Aku tidak perlu lagi mendengar permintaan maaf mereka, karena aku tahu bahwa penyesalan mereka tidak akan mengubah apapun. Semua yang mereka lakukan, semua kebohongan, pengkhianatan, dan kekejian yang mereka perbuat, telah membawa mereka ke tempat yang layak bagi mereka. Di penjara, mereka hanya bisa menatap satu sama lain, saling menyalahkan atas keputusan yang mereka ambil. Tidak ada lagi pelarian, tidak ada lagi hidup mewah yang bisa mereka nikmati. Yang ada hanyalah penyesalan. Dan itu adalah hukuman yang lebih berat daripada apapun yang bisa diberikan oleh pengadilan. Aku melihat mereka dengan perasaan yang jauh berbeda dari dulu. Dulu, aku merasa sakit hati, marah, dan terhina. Tapi sekarang, aku hanya merasa lega. Karena aku tahu karma tidak pernah salah alamat. Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi saat ia tiba, ia menghantam tanpa ampun. Mereka yang dulu menertawakan kesedihanku kini harus menanggung semua akibat dari tindakan mereka sendiri. Aku tidak merasa menang, karena hidupku sudah lebih dari cukup untuk membuatku merasa bahagia. Aku hanya merasa damai, karena aku tahu aku telah memilih jalan yang benar, jalan yang penuh dengan kebenaran dan cinta. Dan yang lebih penting lagi, aku tahu bahwa anakku, yang sejak dulu aku rawat dengan penuh kasih, tumbuh menjadi sosok yang penuh dengan kebaikan dan cinta, sebuah generasi yang akan melanjutkan hidup dengan nilai-nilai yang benar, jauh dari kebohongan dan pengkhianatan yang pernah merusak segalanya. Kehidupan kami mungkin sederhana, namun jauh lebih berarti. Tidak ada lagi pengkhianatan, tidak ada lagi manipulasi, dan tidak ada lagi kebohongan. Semua itu telah menjadi bagian dari masa lalu, yang kini hanya tinggal kenangan. Masa depan kami, meskipun penuh dengan tantangan, akan selalu dipenuhi dengan kebenaran dan cinta. Karma tak pernah salah alamat. Dan aku, akhirnya, bisa tersenyum dengan kepala tegak, membuktikan bahwa hidup ini tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh bagaimana kita bertahan dan bangkit dari segala cobaan yang datang. Kesimpulan dari cerita ini yaitu, cerita ini mengajarkan kita tentang kekuatan sejati seorang ibu yang tak pernah menyerah meski terjebak dalam lautan pengkhianatan, kebohongan, dan penderitaan. Laras, sebagai tokoh utama, menggambarkan bagaimana seseorang bisa bangkit dari kehancuran, melawan ketidakadilan, dan menemukan kedamaian meski harus melewati jalan yang penuh dengan luka. Melalui perjalanannya, kita belajar bahwa kekuatan seorang ibu bukan hanya terletak pada pengorbanan, tetapi juga pada kemampuannya untuk memilih kebahagiaan dan kebenaran, meskipun harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Pengkhianatan yang dilakukan oleh suami dan pelakor menunjukkan betapa merusaknya kebohongan dalam sebuah hubungan, namun pada akhirnya, kebenaran tetap muncul dengan cara yang tak terduga. Karma, meskipun datang terlambat, tak pernah salah alamat. Setiap tindakan buruk akan menemukan jalannya untuk mendapatkan akibat yang setimpal. Laras, meskipun dihancurkan oleh pengkhianatan, menemukan kekuatannya untuk memulai hidup baru. Ia mengajarkan kita bahwa meskipun masa lalu penuh luka, kita selalu memiliki pilihan untuk menata masa depan yang lebih baik. Dalam kebersamaan dengan anaknya, Laras menemukan bahwa cinta yang tulus dan kejujuran adalah hal yang lebih berharga daripada segalanya. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa hidup yang sederhana namun penuh cinta adalah kebahagiaan yang sejati. Cerita ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol semua yang terjadi dalam hidup, kita selalu memiliki kontrol atas bagaimana kita meresponsnya. Ketika kita memilih untuk bertahan dengan kebenaran dan melawan ketidakadilan,
keadilan pada akhirnya akan berpihak pada kita. Karma tak pernah salah alamat, dan kadang, waktu yang akan mengungkapkan segalanya.